guys, balik lagi sama aku Lia di Lia's Corner. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga daya tahan tubuh yang bagus untuk menghadapi situasi sekarang ini. Karena kita semua kan pasti kebanyakan lagi di rumah aja kan. Oleh karena itu, karena kebanyakan dari teman-teman semua lagi di rumah aja, jadi aku bakalan buat konten yang bisa ditonton di rumah aja gitu. Nah, karena kemarin itu sempat aku bertanya-tanya nih sama teman-teman di Instagram, mau buat konten apa lagi sih untuk selanjutnya gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman Instagramku semua itu memilih terkait tips and saran. Nanti aku bakal liatin tuh hasil votingnya di sini atau di sini. Nah, jadi kebanyakan dari teman-teman semua itu pilih tips and saran. Jadi aku buat itu pilihannya lagi. Dan juga akhirnya kebanyakan teman-teman di Instagram itu pilih aku untuk bahas konten tips and saran terkait academic management atau manage akademik gitu. Jadi kayak gimana sih cara aku dalam memanage akademikku? Tapi di sini sih lebih kepada kayak gimana sih caraku untuk memanage akademik yang akan bersinggungan gitu, menyinggung ke belajar gitu, cara belajar gitu, tapi cuma sedikit. Jadilah kali ini aku bakalan nge-share kepada kalian semua kayak gimana sih cara memanage akademik ala Lia, karena akademik untuk di kuliah itu rada berbeda daripada akademik di SD, di SMP, dan di SMA. So, bagi yang penasaran, keep on watching. Pertama-tama, gimana caraku untuk memanage akademikku? Yang pertama, yang pasti yaitu menentukan prioritas. Dimana dalam menentukan prioritas itu, misalnya nih, kita kalau misalnya di akademik itu, apalagi akademik perkuliahan, pasti banyak dikasih tugas-tugas, entah itu tugas buat makalan, entah tugas buat laporan, entah tugas presentasi, dan lain-lain. Karena kebanyakan tugas itu, kita harus bisa menentukan prioritas yang mana sih yang mesti dikerjakan terlebih dahulu. Dimana untuk menentukan skala prioritasnya itu bisa, kalau caraku ya, itu bisa ditentukan dengan yang pertama, deadline pengumpulan tugas. Kapan yang paling mepet tugas itu deadline pengumpulannya. Misalnya nih ada tugas A ini deadline pengumpulannya ini hari Senin minggu depan, sedangkan tugas B ini dikumpulkannya hari Rabu minggu ini. Otomatis kan tugas yang paling mendesak untuk dikerjakan itu tugas B. Jadi prioritasnya yaitu mengerjakan tugas B terlebih dahulu. Dan juga yang kedua, untuk menentukan kesulitan dalam mengerjakan tugas itu. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya nih tugas A, dia sulit banget keterangan untuk tugasnya itu dikerjakan, nggak ngerti, nggak paham, perlu dipahami dulu berulang-ulang baru ngerti apa sih yang disuruh dari kerjakan tugas ini. Sedangkan tugas B ini dia mudah, misalnya disuruh cari pengertian, disuruh cari apa itu misalnya teknologi, apa itu yang dimaksud dengan gizi, nah gitu-gitu. Jadi kan mudah kita, jadi kita lebih tertarik untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Jadi kita harus menentukan prioritas dulu yang mana yang mau dikerjakan terkait dari deadline pengumpulan tugasnya atau kesulitan dalam pengerjaan tugasnya. Yang kedua, time is money. Use your time wisely. Jangan buang-buang waktumu dengan sia-sia. Kalau misalnya kalian lagi gabut atau lagi nggak ada tugas, bisa mengerjakan hal lain yang positif. Contohnya kayak menulis novel, menulis cerpen, atau membaca novel, atau misalnya mau melukis, atau kayak gini buat konten gitu. Intinya yang positif dan produktif deh gitu. Dimana hal-hal yang positif yang bisa dilakuin itu bisa kalian lakuin dari hal-hal yang kalian sukai atau hobi kalian gitu. Intinya yang kayak bisa mengisi waktu luang dan itu positif nilainya. Nah, hindari juga untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maksud hal-hal yang negatif ini yang sedikit gitu manfaatnya atau faedahnya. Untuk penjelasan terkait hal yang negatif itu bisa didengarkan dari penjelasan berikutnya. Poin ketiga yaitu kurangi rebahan atau kurangi main game dan hal-hal negatif lainnya. Karena hal-hal negatif tersebut seperti rebahan, main game, dan lain-lain itu punya waktunya sendiri-sendiri. Please remind this, rebahan, kalau misalnya kalian rebahan, ada nggak yang kalian dapat dari rebahan? Habis itu apa manfaat dari rebahan? Apakah kita jadi produktif dari rebahan?
rebahan itu boleh, tapi ada waktunya. Misalnya nih, tubuh kita memang butuh relaksasi dan juga butuh istirahat, baru itu waktunya untuk kita rebahan gitu. Tapi kalau misalnya tubuh kita belum perlu, ya udah nggak usah rebahan dulu. Kita bisa melakukan hal-hal positif yang tadi sudah aku jelaskan pada poin sebelumnya. Oke? Poin keempat, push your limit but don't push yourself terlalu berlebihan. Sebenarnya kita tuh mampu bekerja di bawah tekanan kalau kita berpikir kita bisa. Makanya karena kita berpikir kita bisa mendorong diri kita untuk melewati batas atau melewati zona nyaman agar kita bisa menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan itu sesegera mungkin. Ingat, jangan sampai tubuh kalian itu terlalu lelah atau mengalami stres yang terlalu berat. Jadinya kalian harus bisa memahami kondisi tubuh kalian dan batasan yang kalian punyai. Make some list to reminder. Banyak nih tugas yang dikasih. Nah, daripada lupa, mending langsung dibuat listnya. Listnya itu misalnya nih tugas yang dikasih apa aja, keterangannya apa, habis itu kapan deadline pengumpulan tugasnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah membuat list itu, teman-teman juga bisa langsung memprioritaskan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nanti bakal kembali ke poin pertama. Poin yang keenam yaitu appreciate yourself when you're done. Maksudnya di sini apa sih? Misalnya kalian sudah buat list tugas-tugas yang sudah diberikan. Terus kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan list tugas itu atau sudah menyelesaikan salah satu tugas, jangan lupa dicoret atau dicenteng atau misalnya dilingkari gitu. Jadi penanda kalau itu sudah selesai dibuat. Nah, kalau misalnya sudah selesai tugas-tugas itu dikerjakan semuanya, kalian bisa mengapresiasi diri kalian sendiri dengan melakukan me time gitu. Misalnya kalian mau lakuin apa sih yang bisa membahagiakan diri kalian, misalnya kayak nonton film atau nonton drakor atau main HP. Tapi ingat, jangan sampai kalian terlena dengan waktu. Terlalu banyak me time malah nggak bagus. Makanya itu tuh me time itu hanya sebagai untuk mengapresiasi diri kalian setelah mengerjakan tugas yang sekian banyaknya. Ketujuh, making mood for study is important. Maksudnya di sini apa sih? Biar kita bisa belajar dengan tenang, dengan damai, dengan lancar, kita harus membangun mood kita terlebih dahulu agar kita tertarik untuk belajar itu. Nah, dalam membangun moodnya bisa dengan berbagai cara, misalnya kayak mendengarkan musik atau misalnya nyanyi-nyanyi karaokean di YouTube, atau misalnya nonton film dulu atau nonton drakor dulu. Tapi ingat, jangan sampai terlena dengan waktu dalam membangun mood, karena tugas itu harus dikerjakan sesegera mungkin. Poin yang ke-8, akademik lancar dan akademik juga lancar, why not? Gitu kan. Nah, misalnya kalian sudah bisa nih memanage akademik kalian dari poin-poin yang sudah aku share sebelumnya. Bisa kalian terapkan juga di non akademik kalian. Jadi kalian bisa membatasi waktu untuk non akademik juga waktu untuk akademik gitu. Jadi kedua-duanya bisa berjalan beriringan. Dan poin yang terakhir yaitu poin ke-9, yaitu being active and productive, not busy. Maksudnya di sini kita harus menjadi pelajar ataupun mahasiswa yang aktif, baik itu dalam hal akademik maupun non akademik, serta produktif, bisa menghasilkan hal-hal yang positif, bukan hanya embel-embel sibuk gitu. Jadi ya bedakan gitu, kalau misalnya produktif dengan sibuk. Kalau sibuk itu lebih kayak ke cuman menyibukkan diri, tapi belum tentu bisa menghasilkan hal yang positif atau hal yang bisa berguna bagi orang banyak. Tapi kalau misalnya aktif dan produktif, bisa berguna bagi orang banyak juga. Jadi lebih luas gitu gunanya. Ya mungkin itu aja poin-poin yang bisa aku share bagi teman-teman semua terkait bagaimana sih caraku untuk memanage akademikku gitu. Semoga poin-poin tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan akademik teman-teman masing-masing. Nah, misalnya teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di share ke teman-teman semua, baik itu di sosmed atau di grup WA atau misalnya di intinya yang teman-teman punya ide gitu. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa pencet subscribe. Di bawah ada tombol merah di sini atau di sini, intinya ada tulisan subscribe gitu.
biar teman-teman bisa dapat info video baru dari aku. Bye, see you in next video.